Baik Ustadz Nelson, Masya Allah tadi ceritanya Masya Allah ya, Ya. dari desa kemudian masuk pondok selama 6 tahun, kemudian tertarik ke pondok. Nah kita ingin bertanya nih, kita ingin tahu cerita antum dari Palembang Iya. bisa sampai ke Sudan, gimana ceritanya Ustadz? Ya, benar. Karena semua orang mungkin punya pengalaman ya. Ya, Mungkin berbeda bisa ya. berbagi, kan. Ini bisa menjadi inspirasi juga buat Waduh. teman-teman di kampung. Tapi mungkin semangatnya boleh lah. Iya, ya Ustaz, kan? ya. Bismillah. Jadi kalau cerita awal gimana bisa dengar Sudan terlebih dahulu ya kan. Yang mungkin kita itu ya di Indonesia itu lebih ma'ruf Mesri gitu kan. Iya. Saudi, Maroko dan sebagainya. Nah. Bahkan Sudan itu mungkin deretan terakhir lah gitu kan. Iya. Ibaratnya ya kan. Tapi Insya Allah. belum pernah sama sekali dengar Sudan. Oh di mana sih Sudan gitu kan. Tiba-tiba ada alumni Sudan menawarkan ada beasiswa di Sudan. Masya Allah. Ya kan. Iya. Tapi karena memang nggak nasib sih awalnya, Iya. karena pada saat itu beasiswa ini apa namanya udah tutup gitu kan. Iya. Akhirnya ada jalan gimana caranya biar kita sampai ke Sudan, Iya, tapi iya. tetap beasiswa. Masya Allah. Jadi ada tawaran Madlugo terlebih dahulu. Jadi lewat tadi alumni Sudan. Jadi alumni Sudan. Iya. Jadi lewat Madlugo. Jadi perjalanan saya itu saat pertama itu saya nggak langsung kuliah. Iya. Jadi Madlugo terlebih dahulu. Oh, antum daftar di Indonesia lewat Makhluk Togo. Iya, Madlugo dulu. Iya, lewat bahasa ya, Iya, sekolah bahasa gitu kan. Iya. Kemudian 1 tahun saya harus kuliah di luar kota, bukan di Kota Bertum. Berarti gitu kan. awalnya udah tertarik ke Sudan, tapi harus mengikuti bimbingan atau Iya. kuliah di luar kota dulu. Nah, Di mana itu, Ustaz? Jadi saya sempat 1 tahun di Jazirah. Jazirah. Jaraknya 3 jam juga jarak tempuh dari kota. Oh, itu Jazirah itu nama lembaganya. Ya, nama wilayah. Oh, nama Ya, wilayah. Madani. Jadi ada memang ma'ruf juga di situ ada kampus terbesar namanya kampus Jazirah. Oh iya. Jadi tapi kita pengen tahu dulu, Ustaz. Pas antum nyampe Sudan tuh gimana kesannya? Oke, benar. Jadi pertama ya, sebelumnya kita berekspektasinya kayak di Mesir gitu kan ya, atau di Sumut ya. Karena melihat bahwa tujuan kita negara Timur Tengah gitu ya. Iya. Tapi ala Keren ya sih, nama Timur iya Tengah. kan? Iya, apalagi kita dipromosikan kuliahnya luar negeri gitu kan, Timur Tengah. Masya Allah. Tapi ala hal sih memang awal sampai Nyampe. itu kaget pastinya gitu kan. Iya. Ya nggak? Apa yang membuat antum kaget? Kita sampai di Sudan itu di bulan September. Dan memang lagi panas-panasnya itu. Itu puncak ya. Iya, jadi ketika pesawatnya landing itu pintu kebuka kita langsung kayak apa sih ibaratnya kayak di depan Api ya? kompor. Ah, ya, Iya, kayak- tiba-tiba langsung merah mukanya nggak biasa panas kan. Masya Allah. Jadi kalau panas kira-kira berapa derajat itu ya? Iya, kalau dihitung-hitung sih mungkin udah hampir 50 lah pada saat itu. Masya Allah, Karena teman-teman memang luar biasa ya. iya, di 2015, 2016 memang relatif masih kondisi apa namanya musimnya masih stabil gitu kan. Iya. Kalau ngarah sekarang ini nggak terlalu panas, kemudian nggak terlalu dingin. Kalau dulu mainstream lah kita tiba. Iya. Ya, lanjut kemudian masuk kuliah tadi Jazirah gimana, Nah, Ustaz? ya jadi riwayat untuk kuliah yang tadi ya pertama kita sedari awal keberangkatan memang khusus bahasa ya kan, Iya. ambil bahasa Lughah, bahasa Arabia Iya. itu di Mahat Jabro. Jadi Insyaallah. di Mahat Jabro kita belajar 1 tahun, Masya Allah. ya kan, belajar kemudian Terus gimana kesannya tuh? enak. Jadi dulu kita pribadi ya, Iya. walaupun memang ketika di Mahat pun Bahasa Arab kismu Lughah gitu kan Kismu ibaratnya Lughah. kita kan. Masya Allah. Jadi di Sudan itu uniknya kenapa? Kalau kita salah, kita nggak dijudge nih, tapi kita diajari. diajari, Iya. iya. Saya sering ngobrol sama orang Sudan. Enaknya gitu. Nah. Yang saya temuin apa pribadinya orang Sudan itu karakternya ibaratnya selalu kalau kita itu keliru atau salah dalam penempatan dibenarkan sama mereka. Masya Allah. Jadi unik Ji. Jadi kita datang awalnya hanya tahu sedikit ya Iya. kan. Nama juga dibantu belajar kemudian Iya. lingkungan. Jadi saya juga lebih kalau bahasa sih lebih ke praktek dan lebih ke lingkungan. Orang-orang Sudan ini enaknya mendukung kita ya kalau ketika berbahasa. Jadi Masya Allah. ibaratnya itu Iya. orangnya sangat membantu untuk pelajaran Masya bahasa. Allah. Terus habis dari Jabro masuk Jadi habis Jabro ya kan kita mau daftar lagi nih UA di International University of Africa. Pada saat itu yang keterima hanya teman saya. antum nggak keterima? Kelas lewat lagi, waduh apa sih ini momennya gitu kan. Biasa, Jum. Tapi pada saat itu
jangan sampai kita tetap nganggur gitu kan. Iya. Karena memang tuntutan sih harus ada iqomah di sini gitu kan. Iya. Jadi saya akhirnya ada dulu namanya penyedia beasiswa dan itu di Jamroh. Kalau nggak salah sih saya lupa namanya, tapi seingat saya namanya lembaganya Wafidin ya. Wafidin ya. Dan itu dari situ saya juga ajuin berkas keterima dan dapatnya di salah satunya ya kampus Jami'ul Quran wa Tahsildul Ulum di Madani. Ya. Antum jadi ketika nggak keterima di Internasional Afrika awalnya ya. Kemudian masuk ke Jami'ul Quran. Jami'ul Quran. Masya Allah. Berapa lama di sana? Di sana bertahan sempat 1 tahun juga untuk pembelajaran 1 tahun, tapi ketika tahun udah semester 1 kan, kemudian mau semester 2 IUA mulai buka tuh momennya kan untuk beasiswa. Jadi ketika pembukaan International University of Africa untuk beasiswa, saya ajuin lagi tuh gitu. Itu berarti antum masuk ke UIA-nya itu tahun keberapa? Nah, tahun kedua ya, tahun ketiga berarti di Sudan. 2017. Masya Allah. Berarti sekarang udah berapa tahun antum di Sudan? Di Sudan 6 lah. 6 tahun. Iya, 6 lah. Nggak pernah pulang, Ustaz? Ya, karena kalau saya itu isinya kalau nggak selesai nggak pulang. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman beliau di kampung, saudara, keluarga, udah 6 tahun kangen ya. Iya, pasti dong kalau kan keluarga. Ya kan? Masya Allah. Tuh sering tuh kalau lagi ngabarin keluarga, nelpon nanya kabar ibu gitu kan. Nggak pulang. Gimana nang, boleh pulang nggak? Gitu kan katanya. Mau pulang nggak? Ada nanggung gitu kan. Iya. Apalagi sekarang kita ada di ujung juga gitu kan. Iya, Masya Allah. Antum sekarang berarti di kuliah di tahun keberapa sekarang? Saya di tahun 4 ya. Tahun 4, kuliah jurusan syariah. Ya, kita ambil juga syariah. Insya Allah teman-teman, inilah cerita Ustadz Nelson yang Masya Allah ya, dari daerah Palembang. Dari mana tadi Ustadz? Dari Desa Bangunsari. Desa Bangunsari, Masya Allah. Babatoman. Kecamatan? Babatoman. Masya Allah, beliau udah 6 tahun nih di Sudan, nggak pernah pulang, Masya Allah. Tentu saja ilmunya udah siap ini ya, siap untuk teman-teman di Indonesia. Tapi ini sekedar cerita saja. Insya Allah nanti kita akan terus bercerita sama beliau. Terakhir mungkin Ustadz, kita ingin antum menyampaikan pesan-pesan nih, karena antum udah 6 tahun ya. Untuk teman-teman di daerah, semua teman-teman yang menyaksikan video kita, pesan antum agar untuk para pemuda ini agar tetap bersemangat menempuh bagaimana tetap survive ya, karena memang pemuda ini harapan umat, harapan bangsa, harapan orang tua. Jadi memang inilah harapan kita. Mungkin gimana motivasi buat teman-teman Ustaz? Fadhol. Bismillah. Sebelumnya izin ke Ustadz dan ke teman-teman semua yang penonton setia ya. Jadi ada hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja fi sabilillah man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Dan di sini mungkin yang membuat kita termotivasi, karena kata Nabi untuk menyampaikan itu butuh ilmu gitu kan. Kata Nabi, umat itu kita ini umat yang mendakwahkan. Kata Nabi, ballighu anni walau ayah. Kemudian untuk menyampaikan ballighu anni walau ayah itu adanya harus ilmu gitu kan. Jadi buat kita semua ya, kalau kita mencari ilmu jangan khawatir. Status kita adalah fi sabilillah, insyaallah. Jadi derajat yang paling tinggi ya bagi orang yang berilmu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi mungkin itu buat kita semua para yang sebaya ya, terutama atau masih muda nih ya, gitu ya, semangat ya untuk belajar. Kemudian jangan pernah menyia-nyiakan momen untuk tetap selalu belajar. Insyaallah. Mungkin itu. Ya Ustaz. Insyaallah. Apa mungkin kita Abdul Fakir gitu, nggak ada apa-apanya gitu kan. Iya, Ustaz. Tapi ala kulli hal mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Masya Allah, itu teman-teman bisa menjadi motivasi buat kita semua, bahwa kita semasih muda ini semangat untuk belajar, karena memang belajar ini adalah merupakan puncak, yaitu fisabilillah tadi, di mana kita
ketika misalnya, mohon maaf ini ya, Iya, kalau misalnya kita meninggal pun dalam perjalanan ini, insya Allah kita akan menjadi syahid. Iya. Nah, baik, mungkin terakhir Ustadz Nelson mungkin bisa menyapa teman-teman, isinya mungkin keluarga juga di daerah, udah 6 tahun nih, Iya. udah nggak pulang, sekaligus memberikan pesan, mungkin bisa dengan bahasa Palembang juga, atau boleh, lupa dengan bahasa Palembang. Ya juga, insya Allah. Fadhal, Ustadz. Bismillah. Ya, jadi izin juga Ustaz mau Iya. menyampaikan satu hadis lagi. Iya, Ustadz. Kata diriwayatkan oleh Abu Hurairah Insya Allah. yang bunyinya idza mata ibnu adam in qata'a li kulli amalihi Insya Allah. illa talata. Illa taala. Ya, jadi kalau anak Adam itu wafat atau meninggal, semuanya terputus amal ibadahnya Insya Allah. kecuali 3, yaitu sedekahun jariyah, Jariyah. yaitu amalan yang sedekah Iya. jariyah. Kemudian al ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat Baik. baginya. Kemudian waladun soleh yud'a lahu. Jadi anaknya yang soleh kemudian mendoakan. Jadi puncaknya ketika kita mengamalkan ilmu Ya. dan kita mendapatkan apa yang dikatakan dijanjikan oleh Nabi itu, bahwa nanti kita setelah mati pun tetap mendapatkan pahala tersebut. Masya Allah. Barakallah. Jadi saya juga berterima kasih Ya. kepada kedua orang tua saya, Masya Allah. ya, yang mungkin nanti nonton ya, atau saudara-saudara saya juga nanti Insya Allah. sehabis ini. Terima kasih doanya, supportnya, ya, semoga hanya Allah SWT yang bisa membalas dengan sebaik-baik balasan. Ya, para dan juga, ustadz antum. dan juga saya berterima kasih dengan para asatiz dan para asatizat yang telah mendoakan kami. Allah. Ya, akhirnya tidak berasa ya, di ujung ibaratnya kalau udah semester 7, udah tahun 4, ya berarti kita bakal dipinta pertanggungjawab untuk mengamalkan. Insya Allah. Ya, ibaratnya gitu kan. Ya, Ustadz. Insya Allah. Walaupun bagaimanapun kitanya, ya kan, dalam berjuang mencari ilmu, tapi puncaknya ketika ilmu kita dapati adalah mengamalkannya. Insya Allah. Jadi ingat syair yang mengatakan pohon itu bagaikan ilmu, ya, pohon tanpa buah bagaikan ilmu tanpa ilmu tanpa amal. Barakallahu fikum. Mungkin itu. Sekali lagi saya juga berterima kasih dengan teman-teman semua, ya, Insya Allah. yang baik yang di Indonesia ataupun di Sudan, Ya. menyupport pribadi ya saya, kemudian teman-teman semua yang ada di Sudan, doanya, ya. Dan juga berterima kasih nih untuk Wong Kito. Nah, Wong Kito Sure. di sini alhamdulillah kita ada kekeluargaan Wong Kito. Di sini namanya Formasi Forum Mahasiswa Sumatera Selatan Berintegrasi. Masya Ingat kalau ada Wong Kito nak ke sini, ada Kuyung Nilson, ya ibaratnya itu kan. Kando, ya, ada Kando Nelson, ada kando-kando yang lain. Insyaallah open, ya, kita bisa dihubungi lewat mungkin FB juga, promosi nggak apa-apa kan Sadya? FB bisa, ya, ada namanya, IG pun bisa, ya kan. Ayo. Nanti kalau nak nanya WA bisa komen di sini. Insya Allah. Baik Ustadz, artinya antum sama anak-anak Palembang yang tahu ya. Iya. Karena anak bukan Palembang. Iya, iya, ini teman-teman Palembang. Baik Ustadz, syukron jazakallahu khairan atas waktunya. Terima kasih nih Ustadz. Barakallahu fiikum. Wa fiikum wa iyyakum insyaallah khair. Insyaallah. Amin. Barakallah.